Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto. Saya dari MC6D mata kuliah Ekonomi Islam dengan nomor induk mahasiswa 30401900256 dengan dosen pengampu Dr. Haji Bejo Santosa MT PhD. Saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen Islam. Manajemen sebagai sunatullah. Ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur dalam rangka mencapai pahala di dunia akhirat. Syariat salat sebagai tiang agama misalnya menunjukkan dengan jelas sebagai tindakan yang beraturan dari dimensi waktu dan gerak. Hal itu juga tercantum dalam syariat lainnya seperti puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah menciptakan alam serta makhluk-makhluk lainnya. Ketika Nabi Adam sebagai khalifah pemimpin alam raya ini telah melaksanakan unsur pengurus tersebut. Allah juga mengajarkan manajemen dalam penciptaan ritme kehidupan hewan yang selama ini dipandang remeh, yaitu lebah dan semut, dikarenakan pentingnya pelajaran kepengurusan dalam ritme kehidupan dua hewan itu. Maka nama keduanya diabaikan dalam surat Al-Quran, yaitu An-Nahl dan An-Naml. Diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi merupakan bentuk konseptual manajemen. Dalam kekhalifahan juga ada unsur tanggung jawab dan menjadi bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya Al-Quran menegaskan bahwa setelah diciptakannya bumi dengan penuh kebaikan dan kesempurnaan, maka kerusakan di darat dan laut tidak lepas dari perilaku manusia. Konsep kekhalifahan telah memberikan nilai-nilai tentang kepemimpinan, perencanaan, pendelegasian, tanggung jawab, dan proses. Nilai-nilai filosofis itu sangat mutlak diperlukan bagi manusia agar mampu menjalankan aktivitas kehidupan di segala bidang profesi. Dikeluarkannya Nabi Adam dan Hawa dari surga untuk hidup di dunia adalah bukti kepercayaan Allah akan kemampuan manusia untuk menjalankan konsep kepengurusannya. Naluri manajemen Adam sebagai manusia mulai muncul ketika ia harus mencari pakaian, berkembang bagaimana menjalankan kepengurusan dalam menjalankan bahtera keluarga bersama Hawa yang dikaruniai putra-putri yang banyak. Disinilah kepengurusan tentang pendidikan anak yang pertama kali dimulai. Generasi berikutnya menunjukkan perkembangan manajemen yang mengalami perkembangan serta kemajuan yang pesat seperti Mesir membangun piramida, orang Cina membangun tembok raksasa, orang Indonesia kuno membangun candi Borobudur dan lain-lainnya. Serta keilmuan memang manajemen muncul ketika positivisme berkembang pada era modern, terutama setelah revolusi industri di Prancis. Sejak saat itu, manajemen sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan mengalami perkembangan dan perluasan cakupan bidang kajian. Manajemen dalam pengetahuan modern. 1. Sebagai suatu proses. Kepengurusan sebagai proses dapat dikutip dari Encyclopedia of the Social Sciences. Disebutkan bahwa kepengurusan adalah suatu proses untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu dan diawasi. Kedua, sebagai suatu kolektivitas. Kepengurusan sebagai kolektivitas dapat dipahami sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas kepengurusan. 3. Sebagai suatu seni atau art. Kepengurusan sebagai seni dipahami sebagai cara atau gaya seorang untuk memengaruhi sekelompok orang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sebagai ilmu pengetahuan, manajemen sebagai ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, secara singkat, menurut Melayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dari seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien mencapai tujuan tertentu. Dalam kajian Islam, manajemen disebut tadbir, yang berasal dari lafaz dabara. Menurut S. Mahmud Al-Hawari, manajemen diistilahkan dengan idarah, yaitu kepengurusan adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal Anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pengurusan waktu dalam proses mengerjakannya.
Adapun sarana-sarana pengurusan yang semua ini disebut sumber daya itu meliputi 1. Man, 2. Money, 3. Material, yang keempat metode, dan terakhir market. Manajemen juga memiliki beberapa fungsi yang dilihat keilmuannya, konvensional maupun ajaran Islam. Menurut Louis A. Allen dalam buku Management and Organization dalam bahasa tentang elemen of management menyebutkan bahwa fungsi dari kepengurusan terdiri dari 1. Planning, 2. Organisasi, yang ketiga koordinasi, yang keempat motivasi, yang keempat controlling atau yang disingkat dengan POCMC. Sedangkan menurut George R. Terry, unsur-unsur atau fungsi kepengurusan meliputi planning, organizing, actuating, controlling atau disingkat dengan POAC. Manajemen dalam pandangan Islam. Dalam konteks Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Dalam Al-Quran dan hadis sebagai falsafah hidup umat Islam mendapat digali unsur-unsur kepengurusan tersebut, diantaranya pertama, planning, yaitu gambaran suatu aktivitas yang akan dikerjakan dengan waktu metode tertentu untuk mencapai kemaslahatan yang optimal dan maksimal. Perencanaan dalam konsep Islam terbagi menjadi 2, yaitu rencana jangka pendek atau duniawi dan rencana jangka panjang atau keseluruhan totalitas kehidupan. Al-Quran banyak menyinggung tentang pentingnya perencanaan dalam hidup, diantaranya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan atau tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Hadis di atas memberikan pelajaran agar setiap muslim membuat perencanaan yang matang dan itqan atau tepat, terarah, jelas, dan tuntas, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebagai sebab akibat. Kedua, organisasi. Organisasi adalah merupakan kumpulan orang yang bisa diorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan bersama dalam bentuk kebaikan atau materi. Hubungan kerja ini bisa bersifat vertikal atau diantaranya karyawan dengan pimpinan atau horizontal antara karyawan dengan karyawan. Kebersamaan akan menimbulkan efek dan kekuatan yang besar apabila dapat diorganisir dengan baik dan profesional. Allah berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan janganlah kamu berai dan ingat akan nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan tentang pentingnya masyarakat muslim yang terorganisir yang baik. Kebenarannya yang tidak terorganisir dengan rapi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik. Statement Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis untuk menjadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institusi terjadi pada saat ini karena belum berjalannya ranah organisasi dengan menggunakan manajemen yang benar secara maksimal. Yang ketiga, koordinasi. Sebuah kumpulan atau organisasi terdiri dari unsur individu dan unsur bagian kecil. Unsur menjadi kekuatan apabila ada saling mendukung dan membantu yang berperan sangat besar dalam mencapai tujuan ideal sebuah organisasi. Koordinasi ini dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai bentuk sikap tolong-menolong dan saling peduli antar sesama keluarga. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam sebuah organisasi, koordinasi juga dapat dipahami sebagai media saling menasihati atau mengingatkan dalam kebaikan. Surat Al-Hasyr
ayat 3, dan bukan melakukan intervensi antar bagian. Keempat, controlling. Dalam Islam segala aktivitas manusia selalu diawasi oleh Sang Pencipta. Dengan pemahaman demikian, seorang muslim tentunya akan bekerja lebih baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan, sehingga hasil lebih berkualitas, karena melakukan pelanggaran adalah perbuatan dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Sikap ini juga diimplementasikan ketika seorang muslim menjadi seorang pemimpin. Ia akan melakukan pengawasan dengan cermat dan sesuai nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah. Quran surat Al-Mujadalah ayat 7 dan Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Kelima, motivasi. Usaha untuk menggerakkan kinerja semaksimal mungkin dengan penuh keikhlasan kepada orang lain. Hal ini dipahami misalnya dari surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalam surat An-Najm ayat 39 juga disebutkan bahwa yang dinilai oleh Allah adalah usaha, bukan hasilnya. Hal ini mendorong agar manusia terus berusaha tanpa kenal lelah. Keenam, Leadi. Dalam konteks ajaran Islam, bahwa pemimpin tidak hanya terfokus pada seorang yang memimpin institusi formal dan non-formal. Tentunya tuntunan Islam lebih universal, bahwa kepemimpinan itu lebih spesifik, lebih lagi kepada setiap manusia yang hidup sebagai pemimpin, baik memimpin dirinya maupun kelompoknya. Dengan demikian, kepemimpinan dalam ajaran Islam dimulai dari setiap individu. Dasar kepemimpinan dapat dijumpai dalam Al-Quran, misalnya surat An-Na'am ayat 165 dan hadis diantaranya. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang yang kamu pimpin. Hadis riwayat Muslim. Penyiapan manajemen sumber daya insani. Abad 21 sebagai era globalisasi dikenal dengan situasi yang penuh dengan persaingan atau hyper-competitive situation. John Naisbitt dan Patricia Aburden pernah mengatakan bahwa terobosan paling menggairahkan dari abad 21 bukan karena teknologi, melainkan karena konsep yang luas tentang bagaimana memaknai manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna dengan struktur jasmani dan rohani terbaik diantaranya makhluk lainnya. Quran surat At-Tin. Dalam struktur jasmaniyah dan rohaniyah, Allah telah menganugerahi sejumlah kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang yang dalam psikologi behaviorisme disebut prepotensi refleks. Kemampuan dasar tersebut kemudian dikenal dengan istilah sumber daya insani atau SDI, yang memandang manusia sebagai suatu kesatuan atau integral antara jasmani dan rohani. Perkembangan kualitas sumber daya insani atau SDI bukan persoalan yang mudah dan sederhana, karena membutuhkan pemahaman yang mendalam dan luas tentang konsep dasar pencipta manusia. Dalam Islam, manusia telah dibekali dengan berbagai potensi dan kelebihan seperti: 1. Manusia telah didesain dengan sebaik-baik bentuk. Kedua, kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi, dan kegunaan segala macam benda. Yang ketiga, ditundukkan bumi dan langit dengan segala isinya. Yang keempat, manusia dianugerahi akal pikiran dan penginderaan sehingga memiliki kemampuan untuk membangun peradaban. Yang kelima, manusia diberi potensi kreativitas yang luar biasa. Dengan kemampuan inovasi dan kreasi, manusia dapat menjadi ujung tombak dan mengembangkan organisasi suatu perusahaan. Di samping itu, manusia memiliki potensi. Yang keenam, di samping itu manusia memiliki potensi moral yang berupa kemampuan membedakan kebaikan dan keburukan. Yang ketujuh, memiliki tanggung jawab individual pasca kehidupan duniawi. Pemberdayaan SDI dalam Islam adalah bertujuan untuk meningkatkan kebaikan individu, meningkatkan taraf kesejahteraan semua stakeholder termasuk karyawan, dan menciptakan keseimbangan dengan lingkungan. Hal itu dapat terwujud dengan menciptakan corporate culture yang baik seperti menegakkan kebaikan, keadilan, keterbukaan, dan profesionalisme. Bab 2. Zakat dan Community Development. Memotret realitas masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat di Indonesia menjadi penting pada saat kemiskinan masih menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di desa. Pemerintah dengan segala perhatiannya, baik berupa peningkatan anggaran maupun program-program pengentasan seperti bantuan langsung tunai, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan belum mampu menaikkan angka kemiskinan secara maksimal. Jika menggunakan standar Bank Dunia atau kemiskinan moderat, yaitu penghasilan kurang dari $2 atau 400.000, maka kemungkinan jumlah penduduk miskin akan sangat fantastis, yaitu menembus angka 100 juta dari 220 juta penduduk Indonesia. Realitas tersebut menyadarkan umat Islam untuk melakukan revitalisasi filantropi Islam dalam hal ini zakat. Zakat diharapkan mampu menjadi instrumen penting untuk menekan angka kemiskinan yang masih tinggi untuk mensejahterakan umat. Bentuk kesadaran itu ditunjukkan oleh umat Islam Indonesia dengan semakin meningkatnya perolehan zakat, baik berupa zakat fitrah, zakat harta, dan maupun zakat profesi. Hasil penelitian PPM UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation menunjukkan bahwa potensi dana ZIS umat Islam Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat mencapai 19,3 triliun dalam bentuk 5,1 triliun dan uang 14,2 triliun. Jumlah dana sebesar itu sepertiganya berasal dari zakat fitrah dan sisanya zakat harta 13,1 triliun. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan dalam manajemen negara modern. Dalam perspektif pembangunan ini disadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal sumber daya materi dan non-materi. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan, menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial, melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya dan memiliki dengan mentransfer daya dan lingkungannya. Sementara itu, perspektif pemberdayaan masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain. Di samping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah. Cara pandang yang integral antara zakat sebagai domain keagamaan dan pembangunan sebagai domain kenegaraan di sisi lain telah melahirkan cara pandang baru zakat sebagai community development. Makna community development. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuh kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Mencermati proses pemberdayaan masyarakat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa program community development sangat penting dalam rangka meningkatkan peran serta lokal melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, termasuk salah satu pendidikan keterampilan yang diberikan secara terpadu dan berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat berdasarkan perspektif Trust 1991 yang membagi perspektif pemberdayaan masyarakat ke dalam dua bingkai, yaitu pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Maka dapat diklasifikasi 6 model pemberdayaan sesuai dengan gugus profesional dan radikal. Mayo 1998. 1. Perawatan masyarakat merupakan kegiatan volunteer yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuan utama adalah mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan. Kedua, pengorganisasian masyarakat memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial. Yang ketiga, pembangunan masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, aksi masyarakat berdasarkan kelas bertujuan untuk membangkitkan kelompok lemah secara bersama-sama, meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung, dan konfrontasi. Yang kelima, aksi masyarakat berdasarkan gender bertujuan untuk mengubah relasi sosial kapitalis
patriarkal antara laki-laki dan perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anak-anak. Yang keenam, aksi masyarakat berdasarkan ras atau warna kulit merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi rasial. 3 alasan mengapa perusahaan dan pemerintah melaksanakan program Community Development Rudito dan Budimanta, yakni konsep Community Development merupakan istilah yang dimaksud untuk mewakili pemikiran tentang pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ke arah kemandirian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan atau privat service di tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai kegiatan menimbulkan ketidaksetaraan sosial ekonomi anggota masyarakat lokal dengan perusahaan ataupun pendatang lainnya, sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan permandirian masyarakat lokal. Ini dikemukakan Rudito dan Arif Budimata. Diperlukannya suatu wadah program yang berbasis pada masyarakat yang sering disebut sebagai community development untuk menciptakan kemandirian komuniti lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri sehingga ketergantungan terhadap negara berkurang. Konsep community development banyak dirumuskan dalam berbagai definisi. Perserikatan bangsa-bangsa menurut Enciedel mendefinisikan pembangunan masyarakat merupakan suatu proses di mana usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa serta memberdayakan agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional. Yang ketiga, community development yang dimaknai sebagai pengembangan masyarakat terdiri dari 2 konsep, yaitu pengembangan dan masyarakat. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada umumnya. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi berbagai sektor kehidupan, yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan kesehatan, dan sosial budaya. Sedangkan pengertian masyarakat menuju pandangan Mayo dapat diartikan dalam 2 konsep, yaitu masyarakat sebagai sebuah tempat bersama, yakni sebuah wilayah geografis yang sama. Masyarakat sebagai kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Konsep alur zakat sebagai sarana community development sebagai berikut. Pemberdayaan melalui zakat. Kasus Dusun Jumoyo Salam Magelang. Kondisi geografi dan demografi. Desa Jumoyo adalah sebuah desa yang berada di sisi kanan kiri jalan utama Yogyakarta Magelang. Desa Jumoyo berbatasan dengan 4 desa tetangga, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Serumbung, sebelah selatan dengan desa Selogoro, sebelah timur dengan desa Sucan, dan sebelah barat dengan desa Gulon. Desa ini termasuk kecamatan Salam yang berbatasan dengan kecamatan Serumbung, Ngelowur, Muntilan, dan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa ini memiliki luas 641.874 yang terdiri dari tanah perkarangan, perkebunan, dan persawahan. Diolah dari data kelurahan. Jumlah penduduk saat ini sebanyak 7.311 orang dengan 2.160 kepala keluarga. Sebanyak 98% penduduk Jumoyo memeluk agama Islam. Penduduk desa Jumoyo umumnya berprofesi sebagai petani salak, buruh, pedagang, dan profesi lainnya. Sementara gedung sekolah dari tingkat TK sampai SLTA juga banyak dibangun wilayah desa Jumoyo, diantara SMK Muhammadiyah Jumoyo, SD Jumoyo 2 di Dusun Jumoyo Lor di Tilik. Dari tingkat pendidikan terdapat 2 orang tidak tamat SD, tamat SLTA 153, 92 laki-laki dan 61 perempuan. S1 32 orang dan 20 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, dan S2-nya 1 orang. Latar belakang berdirinya Lajis Dusun Jumoyo Lor. Zakat adalah rukun Islam keempat. Potensi zakat dan infak Indonesia sangat besar untuk membangun perekonomian masyarakat pedesaan. Padahal bila zakat dan infak dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan kaum duafa dan mustadafin masyarakat atau masyarakat kurang mampu. Setelah warga mengerti tentang zakat, dibentuklah lembaga zakat
dengan model pembayaran secara takjil. Takjil artinya nyicil atau kredit. Zakat dari warga yang wajib mengeluarkan dibayarkan dan diambil setiap bulan mulai tanggal 1 sampai 15. Semestinya zakat profesi masyarakat ini dihitung dalam 1 tahun, tapi disepakati tiap 1 bulan sesuai hukum fikih Islam. Zakat profesi orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan ini adalah 2,5% dari penghasilan. Pada tahun 2008 didirikanlah lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqah atau LAZIS. Pelantikan pengurusan dilaksanakan pada acara keagamaan desa, yaitu pengajian 10 Muharram, yaitu rutin tiap tahun diselenggarakan. Respon positif itu didasarkan pada 3 hal. 1. Mayoritas warga Dusun Jumoyo Lor adalah muslim dengan prosentase mendekati 99% dan memiliki kesadaran keagamaan tinggi. Yang kedua, masih banyaknya warga yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga, karakter masyarakat pedesaan yang guyup rukun, memiliki solidaritas dan budaya tolong-menolong yang masih menjadi tradisi. Pengurus LAZIS di Dusun Jumoyo Lor berjumlah 25 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat dan perwakilan RT yang berjumlah 7. Yang ketiga, pengelolaan zakat di LAZIS Dusun Jumoyo. Program pengumpulan, melakukan pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya, masyarakat disadarkan oleh para penggara zakat untuk selalu ingat terhadap kewajibannya. Dari beberapa kali pertemuan antara tokoh masyarakat dan para pemuda, tercetuslah perlunya menunaikan zakat mal dan lebih khusus lagi zakat profesi untuk memudahkan pengumpulan dan sekaligus sebagai sarana meningkatkan. Dibuatlah kotak papan zakat dengan ukuran kurang lebih 15 cm dari papan. Berikut foto kotak zakat milik LAZIS Dusun Jumoyo. Setiap tanggal 15, sejumlah 20 relawan yang statusnya adalah pengelola zakat Amil jemput bola untuk mengambil kotak dari para warga yang tergolong muzaki. Perilaku muzaki warga Dusun Jumoyo sangat beragam. Yang pertama, bagi yang berpenghasilan tetap seperti PNS akan langsung menyisihkan 2,5% dari penghasilan dengan cara memasukkan kotak atau bayar langsung pada relawan. Yang kedua, muzaki yang semi tetap seperti tukang galian pasir, tukang kayu, dan tukang batu akan membayar dengan memotong 2,5% dari penghasilan, sehingga ada perhitungan yang jelas. Ketiga, bagi muzaki yang penghasilan tidak tetap seperti pedagang biasanya akan memotong 2,5% dari penghasilan setiap harinya, sehingga dalam rentang sebulan muzaki sendiri tidak mengetahui jumlah nominal dalam kotak zakat. Cara memasukkan zakat profesi dalam kotak zakat setiap hari inilah barangkali yang kemudian dikenal dengan kalangan warga sebagai takjil zakat atau cicilan zakat. Pentasarufan dana zakat dan profesi di Dusun Jumoyo diperuntukkan untuk 3 bagian, mustahik yaitu fukaro, masakin, dan amil yang dikemas dalam 5 program kegiatan, yaitu bantuan rutin. Bantuan rutin sebesar 50.000 diberikan kepada kelompok miskin tak berdaya, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena secara fisik tidak memungkinkan. Bantuan ini diberikan setiap tanggal 15 setelah mengambilnya dari muzaki. Warga yang berada dalam kelompok ini berjumlah 10 orang yang kebanyakan janda. Yang kedua, bantuan sembako. Bantuan sembako sasarannya diperluas, kelompok miskin tak berdaya ditambah warga yang memiliki pekerjaannya tetap tapi masih kekurangan. Yang ketiga, bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan berupa uang sejumlah 200.000 diberikan tiap menjelang tahunan ajaran tahun baru. Pemberian ini didasarkan pertimbangan bahwa menjelang tahun ajaran baru kebutuhan untuk sekolah cukup tinggi. Paket ini diberikan anak-anak dari keluarga miskin sebanyak 25 orang. Yang keempat, bantuan menebus raskin. Sebagaimana di daerah lain, warga Dusun Jumoyo dapat bantuan beras miskin atau raskin sebanyak 20 kilo. Untuk menebus raskin di kelurahan biasanya dikenai biaya sebesar 10.000. LAZIS menanggung uang tebusan tersebut sehingga warga dapat memperoleh dengan gratis. Kelima, bantuan renovasi rumah. Bantuan renovasi rumah dari LAZIS sifatnya tidak rutin, tetapi didasarkan pada keperluan yang mendesak.
Yang keenam, bagian amil. Amil lainnya adalah para pengelola zakat profesi yang berjumlah 25 orang. Hak amil diberikan berupa adapun pakai sembako berupa beras 10 kg, minyak 0,5 liter, 1 kg gula pasir yang dibagikan menjelang bulan Ramadan. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.